Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih, al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih, alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamina basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi serial fikih pernikahan, dan bab yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu bab ankihatil kuffar atau menikah dengan orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Pada saat ini banyak sekali orang yang meremehkan hal ini dan menganggap bahwasannya semua agama adalah sama dan tidak ada bedanya menikah antara satu agama dengan agama yang lain. Bahkan di sebagian pulau, di sebagian tempat itu merupakan hal yang biasa sekali. Mereka tidak menganggap penting bahwasannya ada hukum-hukum yang bergantung terhadap pernikahan orang-orang muslim terhadap orang-orang non-muslim. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah di bab ankihatul kuffar atau pernikahan orang-orang kafir. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah dengan orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim memiliki konsekuensi dan hukum-hukum syar'i yang telah ditetapkan dalilnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan juga dalilnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, perlu kita ketahui bahwasannya kekufuran itu ada dua. Dan ini semuanya harus memperhatikan. Yang pertama adalah seseorang kafir, kemudian setelah itu masuk Islam. Nah, itu juga akan kita bahas nanti insya Allah. Dan yang kedua adalah, wal'iyadzubillah, seseorang muslim yang dia murtad atau keluar dari agama Islam, wal'iyadzubillah. Jadi pada kondisi ini insya Allah kita akan bahas pernikahan mereka-mereka semua dan apa-apa saja konsekuensinya apabila dia sebelum menikah atau setelah menikah, andai kata mereka sudah berhubungan biologis atau belum berhubungan biologis antara suami istri, semua insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan timbul pertanyaan, apabila salah satu dari pasangan sudah masuk Islam, mungkin suaminya atau mungkin istrinya. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah akad nikah mereka batal atau apakah mereka harus mengulangi akad nikah atau tidak? Nah, itu insya Allah akan kita bahas. Jadi banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang mungkin kita belum tahu, namun insya Allah setelah ini kita akan tahu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasannya bab ini terjadi pada setiap zaman. Jadi bukan ada pada zaman sekarang saja. Oleh karena itu para ulama sudah merumuskan dari zaman dahulu kala. Dan Islam adalah agama yang sempurna dan datang membawa kesempurnaan, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Oleh karena hal ini sudah ada dari zaman Rasulullah SAW dan ada sampai saat ini dan akan terus ada ke depannya. Oleh karena itu para ulama merumuskan dan menganggap penting hal ini untuk dibahas. Yang dimaksud dari bab ankihatil kuffar atau bab pernikahan dengan orang-orang kafir adalah sejumlah hukum-hukum dan syariat-syariat dan permasalahan-permasalahan yang tergantung dengan pernikahan terhadap orang-orang kafir. Jadi jamaah sekalian, orang kafir itu juga ada dua. Kalau tadi itu ada orang yang kafir, kemudian dia masuk Islam. Kemudian ada juga orang muslim yang wal'iyadzubillah dia murtad. Namun kita akan bahas tentang orang kafirnya saja. Orang kafir itu ada dua. Yang pertama yaitu kitabi dan yang kedua ghair kitabi. Yang pertama adalah kitabi. Kitabi itu yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka mempunyai hukum yang berbeda? Karena memang Allah Subhanahu wa taala membedakan antara seseorang menikah dengan orang Yahudi dan orang Nasrani dan menikah dengan wathaniyin. Wathaniyin yaitu para agama selain dari dua agama tersebut. Wathaniyin bisa kita bilang semua agama lainnya lah ya. Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Dan itu mempunyai
hukum yang berbeda dari orang-orang yang menikah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Al-Mu'allif rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya tidak halal bagi seorang wanita muslimah untuk menikahi laki-laki kafir dalam keadaan apapun. Nah, ini kita perlu garis bawahi ini. Tidak halal bagi seorang wanita muslimah, wanita muslimah untuk menikahi laki-laki kafir dalam keadaan apapun. Jadi, walaupun seorang wanita tersebut menikah dengan orang Kitabi atau orang Yahudi lakinya atau orang Nasrani, maka tetap tidak diperkenankan sama sekali dalam agama kita. Berbeda dengan sebaliknya, ketika seseorang Muslim menikah dengan Kitabiyah atau dengan wanita Yahudi dan wanita Nasrani, maka hukumnya diperbolehkan. Apa alasannya? Apa hikmahnya? Nanti akan kita bahas semua satu persatu. Dan ini jamaah sekalian, bahwasanya perempuan tidak boleh menikah dengan seluruh agama apapun kecuali agama Islam. Ini bagi seorang mukminah. Bagi seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan agama apapun selain agama Islam. Dan ini adalah ijma', adalah kesepakatan para ulama yang sudah merumuskan dan mengambil dari dalil-dalil yang sahih yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Dan ini jelas sekali perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Sampai kapan? Sampai mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebelum terjadinya akad nikah, seorang perempuan ini harus memastikan dulu, kalau misalnya dia mau menikah dengan orang non-muslim, harus memastikan bahwasannya laki-laki ini sebelum akad nikah dia sudah memeluk agama Islam. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah engkau menikahi wanita-wanita muslimah dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ketahuilah sesungguhnya hamba sahaya, budak, itu lebih baik kalian nikahi kalau budak tersebut adalah budak beragama Islam, dibandingkan harus menikah dengan seorang wanita tersebut harus menikah dengan laki-laki non-muslim. Walau a'jabakum, walaupun dia kaya, dia ganteng, dia pemain sepak bola terkenal misalnya, atau atlet terkenal, tidak boleh kita menikahkan salah satu dari keluarga kita yang perempuan, anak kita, saudari kita, ibu kita, dan lain sebagainya, kepada orang musyrik tersebut. Walau a'jabakum, walaupun kalian terkesan dengan seseorang tersebut. Kita tahu sama-sama bahwasanya hamba sahaya itu stratanya lebih bawah dibandingkan orang yang merdeka. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hamba sahaya yang derajatnya atau grade-nya lebih bawah dari orang merdeka itu lebih baik kalian nikahi dibandingkan kita harus menikahkan salah satu keluarga perempuan kita dengan orang musyrik. Alasannya apa? Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka semua membawa perempuan tersebut kepada api neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka, menyeru mereka kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, wal maghfirati bi'idnih, dan kepada ampunan Allah Azza wa Jalla dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fala tarji'uhunna ilal kuffar, la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk wanita-wanita mukminah yang ketika itu berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ketika itu Mekah masih merupakan dar kufur, masih merupakan tempat di mana tidak bisa menjalankan syariat Islam secara baik. Oleh karena itu Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, dan ketika itu perempuan-perempuan banyak yang ikut bersama Rasulullah SAW untuk berhijrah. Dan mereka lebih memilih agama Allah Azza wa Jalla dibandingkan suami-suami mereka. Jadi suami-suami mereka yang diajak hijrah namun mereka tetap enggan, tidak mau, dengan satu alasan, yaitu mereka tetap pengen di tempat tersebut
Sedangkan istri-istrinya pengen memeluk agama Islam, maka dia rela untuk meninggalkan suami-suaminya. Maka apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan dibalikin ini perempuan ke laki-laki mereka yang kufar, yang orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahunna hillul lahum, mereka orang-orang wanita-wanita muslimah tersebut tidak halal bagi mereka, walahum yahilluna lahun, dan mereka orang-orang musyrik tersebut tidak halal bagi wanita-wanita muslimah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat jelas sekali tentang keharaman wanita muslimah untuk menikah dengan seluruh agama apapun kecuali laki-laki yang beragama Islam. Apa alasannya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu derajatnya lebih tinggi dan lebih utama. Ya, Islam derajatnya lebih tinggi dan lebih utama dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama hak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslimah tidak boleh berada di bawah kepemimpinan laki-laki musyrik. Tidak boleh berada di bawah kepemimpinan laki-laki yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, orang-orang yang tidak beriman adalah musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, tidak boleh kita menjadikan teman atau kita bermudah-mudahan dengan mereka, apalagi menjadikan seseorang yang bukan muslim tersebut sebagai wali. Yang dimaksud wali di sini apa? Yang mengurusinya, yang memberikannya nafkah sehari-hari dan lain sebagainya sebagai seorang suami. Dan itu hukumnya haram bagi seorang muslimah karena al-Islam ya'lu. Islam itu tinggi, wala yu'la alaih, dan tidak boleh dilampaui dengan agama-agama lainnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apapun seorang wanita dilarang untuk menikah dengan agama apapun selain agama Islam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan kita bahas berikutnya adalah bagaimana hukumnya laki-laki muslim yang menikahi wanita non-muslim. Yaitu yang dimaksud wanita non-muslim yang akan kita bahas kali ini adalah wanita ahlul kitab, yaitu wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Boleh bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani dengan syarat wanita tersebut harus wanita merdeka dan bukan hamba sahaya dan bukan budak belian. Nah, ini adalah khusus syarat bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita kitabiah dari orang Yahudi atau wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Maka seorang muslim tidak boleh menikahi atau melakukan akad nikah dengan budak perempuan kafir, walaupun dia kitabiah, walaupun dia orang Nasrani atau walaupun dia orang Yahudi. Namun sekarang saat ini ya memang tidak ada perbudakan lagi, jadi kita tidak akan terlalu membahas yang ini. Apabila seorang muslim tersebut ingin menikahi wanita kafir pada umumnya, maka hukum asalnya adalah haram kecuali wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Dan itu sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna." Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, kita ini ya laki-laki jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala amatum mu'minatun, sesungguhnya budak perempuan khairum min musyrikatin, lebih mulia, lebih utama untuk kita nikahi dibandingkan seseorang musyrik selain agama Yahudi dan agama Nasrani. Walau a'jabatkum, walaupun kalian terkesan dengan mereka, walaupun hati kalian tertarik untuk menikahi mereka. Misalnya mereka penyembah matahari atau penyembah berhala atau penyembah apapun, maka tidak boleh bagi kita kaum muslimin untuk menikahi mereka walaupun mereka kaya raya, walaupun mereka sangat rupawan, sangat cantik dan lain sebagainya. Dan ini ayat ini sudah jelas sekali menjelaskan bahwasanya hukum asal menikahi wanita kafir selain Yahudi dan Nasrani adalah haram. Namun ahlul kitab yang merdeka diperbolehkan bagi kita laki-laki.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berusaha untuk menikah dengan orang non-muslim, yaitu Yahudi dan Nasrani, wanita Yahudi dan wanita Nasrani, tetap kita diperintahkan oleh agama kita yang mulia ini untuk memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Karena mereka juga, atau perempuan-perempuan Yahudi dan Nasrani yang dinikahi oleh kaum muslimin, merupakan istri sah dari mereka. Namun ada suatu larangan di sini, yaitu kita tidak boleh menikah dengan wanita Yahudi dan wanita Nasrani kalau mereka itu adalah wanita pezina. Nah, jadi nggak semuanya ya. Jadi kita lihat dulu, ini wanita Nasrani atau wanita Yahudi ini, apakah dia benar-benar menjaga batasan-batasan agama. Jadi bukan serampangan kita ngambil dari jalan, dari manapun, ternyata dia orang yang suka berzina, waliyadzubillah. Namun kita nikahi, itu tidak boleh. Tetap kita harus mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang menjaga kehormatan mereka. Kemudian dalam hadis lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika itu ada seseorang yang ingin menikah dengan orang Majusi. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Perlakukanlah mereka sebagaimana kalian memperlakukan ahlul kitab. Jadi bagaimana interaksi seorang Muslim dengan ahlul kitab dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam pernikahan ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tetap harus berbuat baik kepada siapapun. Perlakukanlah mereka sebagaimana kita memperlakukan ahlul kitab, ghairu nakihin, namun kita tidak boleh untuk menikahi wanita-wanita mereka. Wala akilina dzabaihahum, dan kita tidak boleh untuk memakan sembelihan-sembelihan mereka atau orang-orang Majusi ini. Nah, berbeda ya dengan sembelihan-sembelihan ahlul kitab. Jadi misalnya kita pergi ke sebuah tempat, yang mana tempat tersebut banyak orang-orang Yahudi. Nah, kita nggak tahu ini halal atau enggak ini makanan ini. Tapi kalau itu dimasak dan disembelih oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, maka kita diperbolehkan untuk makan sembelihan tersebut. Ya, jadi berbeda ya kalau kita masuk ke suatu restoran yang mana yang menyembelih, yang menyembelih hewan-hewan tersebut adalah bukan orang Yahudi dan bukan Nasrani, maka kita tidak boleh. Karena apa? Karena mereka belum tentu menyembelihnya atas dasar atau mengucapkan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya wanita ahlul kitab boleh dinikahi karena ada beberapa kesamaan-kesamaan antara agama kita dengan agama ahlul kitab. Jadi kesamaan dan kemiripan prinsip tersebut bisa membuat mungkin wanita-wanita dari ahlul kitab tersebut, wanita-wanita Yahudi atau wanita-wanita Nasrani, seiring dengan berjalannya waktu, menikah dengan laki-laki yang muslim, seiring dengan berjalannya waktu, kemungkinan mereka akan mendapatkan hidayah. Nah, dan di antara kemiripan-kemiripan tersebut, yaitu yang pertama, mereka ahlul kitab ini, orang Yahudi dan Nasrani, mereka meyakini keberadaan Allah. Mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu ada. Jadi bukan seperti ateis ya. Ateis yang meyakini bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Tahu-tahu bumi ini tercipta dengan sendirinya. Enggak. Kalau mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengimani atau meyakini bahwasannya ada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan bumi ini. Kemudian poin yang kedua, di antara kesamaan atau kemiripan prinsip kita orang Muslim dengan orang-orang yang Yahudi dan Nasrani, yaitu mereka meyakini adanya rasul-rasul dan adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mayoritas orang kafir selain orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka tidak mengimani adanya kitab-kitab dan adanya rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, jadi itu kemiripan kita kepada mereka. Dan juga di antara kemiripan lainnya, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka meyakini akan ada kehidupan setelah kehidupan ini. Akan ada kebangkitan setelah kita meninggal dunia. Sedangkan kaum-kaum kafir yang lain, yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap cuma kehidupan ini ya seperti ini aja. Setelah mereka meninggal dunia, ya mereka sudah tidak ada lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin, kata orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita hidup, kita mati, dan kemudian kita hidup, dan kemudian tidak mungkin kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kata orang-orang kafir.
Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesamaan-kesamaan tersebut yaitu yang pertama adanya Rabb, adanya Allah Azza wa Jalla, adanya Tuhan. Yang kemudian yang kedua adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah dan kitab-kitabnya. Dan yang ketiga bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan ini, itulah yang menyebabkan kita boleh untuk menikahi wanita Yahudiyah atau wanita Nasraniyah. Nah, ada sebuah joke ini, ada sebuah joke ya di kalangan para ulama bahwasanya kenapa kok orang muslim boleh menikahi wanita Nasrani sedangkan orang Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah. Apa alasannya? Yaitu karena kita mengimani rasul-rasulnya mereka, yaitu kita beriman kepada Nabi Isa, kita beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya. Sedangkan mereka tidak beriman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita boleh menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita muslimah. Namun itu hanya sekedar ini saja ya, hanya sekedar tanda yang bisa kita ambil pelajaran juga. Ada benarnya juga ternyata. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu terjadi pertempuran antara Persia dan Romawi. Romawi ini ahlul kitab. Sedangkan Persia adalah orang yang tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kaum muslimin berbahagia atas kemenangan orang Romawi, orang Rum atas orang Persia. Jadi Rum ini atau Romawi ini menang di atas kaum Persia dan itu kebanggaan atau kebahagiaan juga bagi kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Alif Lam Mim telah dikalahkan bangsa Romawi fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di suatu tempat, di tempat yang paling terdekat atau adnal ardi itu di suatu daerah pokoknya ya. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi setelah mereka kalah, mereka akan menang. Fi bid'i sinin. Di beberapa tahun-tahun yang kemudian. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minuna binasrillah. Dan ketika hari itu, ketika Romawi menang atas Persia, yafrahul mu'minun, orang-orang mukmin akan berbahagia binasrillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi, para sebagian ulama mengambil pelajaran bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya kaum muslimin akan berbahagia atas kemenangan orang-orang Romawi, kita lebih memprioritaskan orang-orang ahlul kitab dibandingkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk sekarang ke hukum pernikahan bila salah satu atau kedua pasangan kafir tapi masuk Islam. Nah, beliau rahimahullahu taala menjelaskan apabila suami wanita ahlul kitab masuk Islam, nah, suaminya itu jadi ahlul kitab nih ya. Misalnya Nasrani menikah dengan Nasrani atau Yahudi menikah dengan Nasrani atau Nasrani menikah dengan wanita Yahudi. Atau apabila kedua pasangan kafir tersebut masuk Islam secara bersamaan, maka mereka berdua berada tetap di atas pernikahan mereka. Jadi maksudnya apa? Kalau suaminya Nasrani atau Yahudi, kemudian istrinya juga Nasrani atau Yahudi, ketika suaminya masuk Islam, maka pernikahannya mereka berdua tetap tidak batal. Karena apa? Karena pada dasarnya suaminya masuk Islam, jadi suaminya Muslim dong, ya kan? Jadi suaminya Muslim menikah dengan salah satu Yahudi atau Nasrani dan itu memang diperbolehkan pada dasarnya. Jadi tidak membahayakan status pernikahan mereka berdua. Ataupun kedua-duanya sama-sama masuk Islam. Misalnya kedua-duanya datang dan bersyahadat dan kedua-duanya masuk Islam. Apakah mereka harus mengurangi akad nikah? Jawabannya adalah tidak. Mereka tidak harus mengulangi akad nikah karena akad nikah tersebut memang halal ketika awal. Ya, jadi contohnya ketika seorang muslim menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani, pada dasarnya memang boleh. Pada dasarnya memang halal. Dan juga ketika kedua-duanya sama-sama masuk Islam, dan kedua-duanya statusnya sekarang jadi muslim dan muslimah, maka tidak perlu mengulangi
akad nikah lagi. Kemudian di antara contoh lainnya, yaitu ketika kedua pasangan kafir masuk Islam secara bersamaan, maka pernikahan mereka berdua tidak dibatalkan. Nah, itu seperti yang barusan kita bahas. Kemudian ada yang bertanya ini, wah bagaimana hukumnya? Kok bisa seperti itu? Kok bisa akad nikah yang dilakukan oleh orang-orang yang belum masuk Islam tetap disahkan? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang masih dalam keadaan jahiliyah, dan ketika itu mereka masuk Islam, dan Rasulullah SAW menganggap sah pernikahan mereka yang sebelumnya, dan Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka untuk mengulangi ijab kabul atau mengulangi akad nikah. Jadi nikah mereka tersebut yustadam atau tetap dilanjutkan, kecuali ada suatu hal-hal yang memang agama Islam menerangkan bahwasanya pernikahan mereka itu harus batal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sudah menerangkan hal ini di 1400 tahun lebih yang lalu. Jadi kita sebagai umat muslim harus mengikuti apa yang beliau SAW tetapkan. Di antara contoh lainnya, ini bukan hanya di pernikahan ya, di antara contoh lainnya adalah kepemilikan harta. Kalau seseorang tersebut mendapatkan harta dari sesuatu yang haram, ketika itu dia belum masuk Islam ya, misalnya Yahudi atau Nasrani atau agama apapun, dia mendapatkan harta tersebut, misalnya jualan miras atau jualan apa-apapun yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ia masuk ke dalam agama Islam atau memeluk agama Islam, apakah uang-uang tersebut yang dia dapatkan dari haram harus disedekahkan atau harus dikembalikan atau harus disucikan? Jawabannya adalah tidak. Mereka tetap boleh menggunakan harta-harta yang mereka dapatkan di agama sebelumnya. Begitu juga dalam hal waris. Ketika itu Rasulullah SAW mempunyai rumah di Mekah. Dan ketika pada masa jahiliyah sebelum Aqil bin Abi Thalib atau putra dari Abu Thalib sebelum dia masuk Islam, maka terjadi pembagian waris secara tidak islami atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Aqil masuk ke dalam agama Islam atau memeluk agama Islam, maka Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk mengulangi pembagian waris tersebut. Dan juga dari sini kita ketahui bahwasanya apa-apa hukum-hukum yang ada sebelum datangnya Islam atau sebelum orang tersebut memeluk agama Islam, maka hukumnya masih tetap sama ketika ia sudah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullahu taala berkata, apabila salah satu dari pasangan tersebut masuk Islam selain suami atau selain suami wanita ahlul kitab, jadi contohnya ya, kalau suaminya Buddha misalnya, dan istrinya adalah Nasrani. Nah, Buddha ini atau agama lainnya ya, agama apapun ini yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bukan merupakan ahlul kitab, sedangkan istrinya adalah ahlul kitab, ketika salah seorang dari mereka atau ketika istri tersebut masuk ke dalam agama Islam, maka pernikahan tersebut batal ketika itu juga. Nah, jadi ketika salah seorang dari mereka berdua masuk ke dalam agama Islam, maka pernikahan tersebut batal ketika itu juga. Kalau suami dan istrinya sama-sama dari orang yang tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Agama apapun itu juga selain agama Yahudi dan agama Nasrani. Contohnya lakinya Konghucu, perempuannya Buddha. Salah satu dari mereka masuk Islam, maka otomatis detik itu juga batal pernikahan mereka berdua. Karena apa? Karena keduanya, yang satu misalnya lakinya masuk ke dalam agama Islam, sedangkan dia ketika itu menikah dengan wanita yang bukan ahlul kitab, bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Sedangkan kalau lakinya Konghucu, perempuannya ini atau istrinya ini Nasrani, maka ketika lakinya masuk Islam, maka pernikahan mereka tersebut berdua masih tetap bisa berlanjut. Karena apa? Karena laki-laki Muslim, karena dia sudah masuk Islam kan, boleh menikahi wanita ahlul kitab. Paham ya insya Allah ya? Nah kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Begitu juga yang terjadi terhadap laki-laki atau perempuan yang murtad, wal'iyadzubillah. Misalnya laki-laki dan perempuan keduanya beragama Islam. Kemudian salah satu atau laki-laki tersebut murtad atau keluar dari agama Islam, maka detik itu juga keduanya pernikahannya batal. Nah, apakah kedua pernikahan tersebut batal seketika itu juga? Apakah langsung mereka harus pisah? Apakah mereka langsung harus bubar dan lain sebagainya? Di sini ulama memperinci dan menghitung dari masa iddah. Contohnya, seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita muslimah. Dan wal'iyadzubillah laki-laki ini murtad, keluar dari agama Islam. Contohnya apa? Ya menghina-hina agama, menghina-hina Allah, bilang bahwasanya syariat ini tidak relevan, dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak ya, kekufuran-kekufuran yang tidak kita sangka-sangka, padahal ia merupakan sesuatu yang sangat bahaya sekali. Ketika seseorang itu ya subbullah, atau dia menghina, atau dia mencaci maki Allah, dan dia mencaci maki syariat ini, maka secara otomatis dia sudah tidak beriman kepada Allah lagi, atau dia sudah keluar dari agama Islam. Dan ini harus hati-hati. Nah, kita kembali kepada contoh, misalnya ada dua orang, laki-laki dan perempuan, kedua-duanya muslim. Dan laki-laki tersebut wal'iyadzubillah murtad. Maka seketika itu juga mereka berdua harus pisah, atau pernikahan mereka berdua batal. Dan perempuan ini boleh untuk menunggu sampai kapan? Sampai masa iddahnya selesai. Jadi perempuan ini langsung menghitung masa iddahnya. Masa iddahnya perempuan kapan? Yaitu 3 kali suci. Yaitu suci, terus haid, terus suci, terus haid, terus suci. Nah, ini 3 kali suci ini dia menunggu. Kalau suaminya mau bertobat dan kembali kepada agama Islam, maka ia boleh melanjutkan pernikahan tersebut tanpa mengulangi akad nikah. Tapi selama dia murtad, istri tersebut tidak boleh melayani suaminya berhubungan badan, tidak boleh melayani suaminya berhubungan biologis. Karena ketika itu sama dengan dia berhubungan biologis dengan suami non-muslim, dan itu hukumnya haram. Tapi Islam memberikan toleransi di sini, yaitu menunggu selama 3 kali masa suci, atau selama masa iddahnya. Dan kalau perempuan tersebut sudah tidak haid, misalnya sudah menopause, maka dia menunggu 3 bulan. Dan itu adalah merupakan masa iddah bagi wanita. Begitu juga sebaliknya. Kalau perempuan atau laki-laki muslim dengan perempuan muslimah, si perempuannya ini tahu-tahu pindah ke agama Hindu, atau ke agama Konghucu, atau ke agama Buddha, selain Nasrani dan Yahudi. Maka laki-laki ini harus menghitung dan mengajak perempuan tersebut untuk kembali kepada agama Islam selama masa iddahnya. Kalau selama masa iddah dia mau kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa melanjutkan pernikahan tersebut. Namun ketika selama masa iddah dan sampai masa iddahnya selesai dan dia tetap tidak kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahannya batal. Batalnya mulai kapan? Bukan mulai ketika terakhir masa iddah, bukan. Tapi pernikahannya batal dari awal dia murtad, atau dari awal dia keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, ketika seorang keluar dari agama Islam, maka detik itu juga dia tidak boleh bercampur atau berhubungan suami istri dengan seseorang yang berbeda agama. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini sesuai dengan apa yang terjadi ketika Fathu Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW sebelum beliau membuka kota Mekah, yaitu Fathu Makkah ya, penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika itu Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu wa ardhah masuk Islam di sebuah daerah bernama Marrudz Dhahran. Di sebuah daerah bernama Marrudz Dhahran ini Abu Sufyan mengumumkan keislamannya. Dan ketika dia kembali ke Mekah, ketika itu Mekah masih dar kufur, ketika itu belum ditaklukkan. Ketika itu dia ketemu dengan istrinya, yaitu bernama Hind atau Hindun. Dan dia mengatakan, wahai istriku, berislamlah kamu. Nah, kenapa dia bisa mengatakan itu? Karena pernikahan mereka berdua belum terpisah. Belum terpisah karena belum selesai masa iddah, atau baru beberapa saat saja. Belum sampai dari 3 kali suci atau kurang lebih 3 bulan. Dan itulah dalil di mana diperbolehkannya mereka berdua
untuk menunggu atau ada masa tenggang antara keduanya, tidak langsung berpisah, tapi salah satu dari yang masih Islam tersebut mendakwahi atau mengajak pasangannya untuk kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga yang terjadi pada Sofwan ibn Umayyah dan pada sahabat-sahabat lainnya. Ketika mereka masuk Islam, mereka tidak langsung terpisah atau pisah pernikahannya dengan pasangannya atau dengan istrinya, namun mengajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun ketika masa iddahnya sudah selesai dan dia tetap enggan, maka pernikahannya batal dari awal dia meninggalkan agama Allah atau dari awal suaminya tersebut masuk ke dalam agama Islam. Dan kita akan membahas yang terakhir, yaitu tentang mahar ya. Tentang mahar, apa hukumnya mahar yang ia dapatkan ketika ia belum masuk Islam, dan apa status mahar tersebut ketika ia sudah masuk Islam. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala menjelaskan, apa yang telah ditetapkan sebagai mahar ketika keduanya masih dalam keadaan kafir, kemudian mahar tersebut telah diterima oleh si perempuan tersebut atau si istri, maka tidak berhak istri tersebut untuk meminta mahar lagi kepada suaminya setelah masuk Islam. Misalnya nih, keduanya, suami, istri, Nasrani misalnya. Kedua-duanya masuk Islam. Tapi sebelum itu, di pernikahan sebelumnya, suami itu memberikan mahar kepada istri 1 karton bir, atau 1 karton khomer, atau 2 ekor babi misalnya. Itu kan semua diharamkan. Dan itu semua tidak halal. Nah, ketika mereka semua masuk Islam, si perempuannya bilang, abang dulu kan ngasih saya nggak halal kan waktu itu. Nah, saya mau minta lagi mahar. Nah, itu kata sebagian ulama tidak diperkenankan. Kecuali memang suaminya ingin memberikan, itu hal lain. Tapi suami tidak wajib untuk memberikan mahar apapun yang sudah diberikan ketika masa sebelum ia masuk Islam. Nah, berbeda ketika mereka berdua masuk Islam, tapi laki-laki tersebut sudah ingin memberikan mahar dulunya ya. Nanti kalau kita nikah, saya berikan kamu mahar 1 karton bir atau 1 karton khomer. Dan ketika itu dia masih belum punya uang. Setelah mereka berdua masuk Islam, mereka berdua mengumumkan syahadatnya, apakah wajib seorang laki-laki tersebut memberikan 1 karton bir? Jawabannya tidak. Tidak, namun perempuan tersebut harus diberikan mahrul mithil. Mahrul mithil itu yaitu mahar yang sepadan. Kita lihat di kampung itu wanita-wanitanya dapat mahar berapa? Misalnya dapat mahar 30 juta, ya berarti laki-laki tersebut memberikan mahrul mithil. Walaupun misalnya nih, yang diberikan ketika itu, yang dijanjikan adalah 1 karton bir yang harganya mahal banget, sampai ratusan juta misalnya. Kan ada tuh yang dari jenis tertentu misalnya. Nah, ketika dia masuk Islam, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan hal itu. Misalnya istrinya bilang, ya udah deh kita hargain deh sesuai dengan harga yang kita sepakati waktu itu. Yaitu misalnya 1 karton bir ini seharga 100 juta misalnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena bir atau khomer atau babi atau apapun yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bernilai 0. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun itu harganya mahal secara kasat mata, namun harganya itu 0 di dalam syariat. Yang ia berhak untuk mendapatkan atau wanita tersebut berhak untuk mendapatkan yaitu mahrul mithil atau mahar yang sepadan dan sekelas dengan wanita-wanita tersebut. Misalnya wanita tersebut di adat Jawa dapatnya 30 juta, atau misalnya di adat Bugis dapatnya 25 juta, atau di adat Arab dapatnya 40 juta misalnya. Jadi disesuaikan dengan wanita yang sepadan dan sekelas dengan wanita tersebut. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang bisa kita bahas. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari kajian yang singkat ini. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Oh ya, silahkan boleh kalau masih nulis dulu. Iya.
Ya, tapi murtadnya ke Yahudi atau Nasrani itu statusnya gimana? Yang suaminya, Suaminya Muslim, ya, tetap Muslim. Nah, ya. yang istrinya Muslim tapi dia pindah ke Nasrani atau Yahudi. Ya, kalau dia istrinya dalam kondisi Yahudi atau Nasrani, maka tetap boleh dinikahi. Dia pindah. Oh, asalnya dia wanita muslimah, kemudian dia murtad. Waliyadzubillah, orang yang sudah dalam agama Islam, kemudian dia murtad, maka perlu kita perangi. Dalam hal ini, wallahu a'lam, anak kurang yakin juga ya. Coba nanti anak cari dulu, insya Allah. Kalau yang perempuannya murtad. Nanti ada pertanyaan juga nggak buat ibu-ibu? Oh, enggak ya kali ini, siap. Ini katakanlah kita kunjung ke negara ini katakanlah kita berkunjung ke negara sekuler Amerika lah misalkan, dan kita berkunjung di negara tersebut, kita dijamu oleh pasangan Nasrani, tapi kita tahu kalau itu negara sekuler. Apakah kita bisa makan sembelihan mereka? Walaupun mereka beragama Nasrani, tapi itu kita berada di negara sekuler gitu, yang bukan sepenuhnya negara Nasrani gitu. Apakah itu halal kita makan jamuan hidangan sembelihan dari mereka? Ya, wallahu alam. Pertanyaan tadi, apakah kita halal memakan sembelihan yang diberikan kepada kita dari wanita Nasrani atau pasangan suami istri Nasrani di sebuah negara sekuler? Pada dasarnya, wallahu a'lam bishawab, diperbolehkan. Karena hukum kita mengikuti kepada hukum asal. Hukum asal dan hukum dasar kita diperbolehkan makan sembelihan dari Yahudi dan Nasrani. Bahkan saya pernah dengar itu bahwasannya standar halalnya Yahudi itu jauh lebih tinggi daripada kita. Jadi mereka untuk melabeli satu produk ini halal atau tidak, mereka sampai tes labnya berkali-kali, sampai merupakan ya lebih ketat lah standar halalnya daripada kita. Itu yang pernah Anda baca. Namun kalau seperti pertanyaan antum tadi, insya Allah kita tidak mengapa makan dari sembelihan yang diberikan oleh pasangan Nasrani atau pasangan Yahudi. Wallahu a'lam. Bismillah. Bagaimana dengan wanita muslim atau wanita muslimah maksudnya ya? Kalau karena kondisi ekonomi dia menikah dengan orang non muslim. Wallahu a'lam bishawab, walaupun dengan alasan apapun lebih baik dia tetap tidak menikah kalau misalnya dia harus menikah dengan seorang laki-laki non muslim. Lebih baik dia tidak menikah, dia dalam keadaan kekurangan materi, dia dalam keadaan pas-pasan atau di bawah standar, itu insya Allah lebih baik daripada harus mengorbankan akidah. Karena laki-laki tersebut atau semua laki-laki itu lebih superior dibandingkan wanita. Dan dia berhak untuk menyuruh istrinya apapun. Dan kadang-kadang sebagian besar ibu-ibu tidak bisa untuk menolak apa perintah dari suami. Jadi kalau suami ibu-ibu sekalian wal'iyadzubillah bukan seorang muslim, maka itu sangat ditakutkan akidah kita terpengaruh. Bahkan ketika kita punya anak dari laki-laki tersebut, maka akidah dari anak kita terpengaruh dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau dia bisa memilih untuk tidak menikah, maka itu lebih baik daripada dia harus menikah dengan seorang laki-laki non-muslim walaupun alasannya karena ekonomi. Wallahu a'lam. Oh, iya. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki kafir dan mereka mempunyai anak, kemudian
laki-laki tersebut masuk Islam. Bagaimana status anak tadi? Apakah pernikahannya perlu diulang? Wallahu alam, pada dasarnya seorang wanita tidak boleh untuk menikah dengan laki-laki beragama apapun selain beragama Islam. Jadi tidak ada pengecualian di sini. Laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani, namun sebaliknya wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan agama apapun selain agama Islam. Namun ketika mereka semua sudah terlanjur menikah dan mempunyai anak, dan laki-laki tersebut masuk Islam, wallahu a'lam bishawab, apakah perlu mengulangi akad nikah? Jawabannya insya Allah tidak perlu. Insya Allah tidak perlu, karena pada zaman Rasulullah SAW dulu, walaupun istrinya sudah masuk Islam duluan atau suaminya sudah masuk Islam duluan, namun tetap tidak merubah atau tidak mengulangi akad nikah lagi. Jadi wallahu a'lam bishawab, insya Allah tidak perlu mengulangi, namun dia tetap harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah ia lakukan, yaitu ia menikah dengan laki-laki non muslim. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya jika seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki Kristen dan wanita muslimah ini masuk Kristen untuk menikah, dan setelah pernikahan ternyata si wanita ini kembali ke Islam. Jadi apakah wanita ini diterima taubatnya setelah kembali ke Islam, dan bagaimana hukum pernikahannya? Nah, di sini tidak dijelaskan ya apakah laki-laki tersebut masuk ke agama Islam atau tidak. Kalau dia masih berstatus suami istri dan perempuan tersebut masuk Islam lagi dan laki-lakinya tetap di dalam agama Kristen atau agama Nasrani, maka detik itu juga ketika wanita tersebut masuk ke dalam agama Islam lagi, terpisah pernikahan antara mereka berdua, atau pernikahan mereka berdua batal otomatis. Karena tidak boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Dan kalau statusnya seperti ini dan dia sudah lama, maka alangkah baiknya wanita tersebut kalau sudah keluar dari masa iddah dan dia sudah mendakwahi laki-laki tersebut dan dia tetap tidak mau kembali ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka harus pisah. Karena tidak halal bagi wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki beragama apapun selain agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian ada sedikit pertanyaan ya untuk merefresh apa yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, apa hukumnya wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim walaupun Yahudi atau Nasrani? Jawabannya tidak boleh sama sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukumnya laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim? Jawabannya tidak boleh kecuali wanita ahlul kitab atau Yahudiyah atau Nasraniyah. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau suami istri Nasrani, kemudian suaminya masuk Islam, apa hukum pernikahan mereka berdua? Tetap sah dan tidak harus mengulangi akad dan pernikahannya tetap berlanjut. Kemudian kalau salah satu pasangan murtad dan istri belum digauli, bagaimana status pernikahan mereka? Otomatis batal pernikahan mereka berdua. Nah, kemudian yang kelima, wanita beragama Buddha masuk Islam. Kemudian seminggu setelahnya suaminya ikut masuk Islam. Bagaimana status pernikahan mereka? Tetap sah dan tetap berlanjut pernikahan keduanya karena baru seminggu, belum keluar dari masa iddah. Nah, jadi perempuan tersebut masuk Islam dan kemudian setelah seminggu juga lakinya ikut masuk Islam, maka pernikahannya tetap sah. Nah, ada yang ketinggalan tadi ya, ada yang ketinggalan satu pembahasan, yaitu ketika belum digauli. Jadi suami istri, kalau sudah digauli, maka menunggu masa iddah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, namun ketika belum digauli, misalnya suami istri Nasrani, dua-duanya. Kemudian belum digauli ini, baru setelah akad nikah dari agama mereka, Nasrani, kemudian salah satunya masuk Islam. Maka otomatis detik itu juga batal pernikahan mereka berdua. Karena belum berhubungan suami istri, belum berhubungan biologis di antara mereka berdua. Yang sudah berhubungan biologis baru mereka menunggu masa iddahnya. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insya Allah di 2 Kamis lagi atau ya 2 Kamis yang akan datang kita akan membahas mengenai perjanjian pranikah. Nah, ini seru juga ya, perjanjian pranikah. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.